Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 75. Oke, langsung banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Akademi Spiritual Terpencil pun akhirnya menyetujui tawaran untuk bergabung dengan kelompok Muzhen. Melihat hal ini, kelompok yang lainnya hanya bisa memandang tanpa bisa mengambil tindakan apapun. Karena mereka tahu jika kelompok Muzhen bukanlah tandingan orang-orang ini. Muzhen bersyukur sampai saat ini tidak ada yang melawan mereka lagi. Karena setelah tahu kekuatan ketika menghadapi Qiu Beihai, melihat di depannya ada pegunungan kecil membuat Muzhen segera pergi ke sana, lalu meminta pada Lin Zhou dan juga anggotanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Hal ini jelas menjadi suatu keheranan sendiri bagi Lin Zhou dan juga kelompoknya. Mereka tidak menyangka jika Muzhen akan membiarkan mereka untuk memulihkan tenaga terlebih dahulu. Luo Li dan juga yang lainnya masih tidak paham dengan jalan pikiran Muzhen. Kenapa Muzhen masih belum mengambil poin dari mereka juga? Muzhen yang melihat raut wajah bingung di wajah teman-temannya langsung berkata jika dirinya ingin informasi mengenai keberadaan benda kuno yang pernah Dekan Taichang katakan sebelumnya. Dengan mereka memiliki benda ini maka akan bisa terus bertahan sampai akhir. Bahkan untuk mengambil posisi 16 besar itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Muzhen yakin jika hingga detik ini banyak kelompok kuat yang belum menampakkan kekuatan asli mereka. Maka dari itu Muzhen berharap kelompok mereka ini bisa menjadi lebih kuat saat ini. Dalam kelompok Muzhen sekarang hanya Luo Li yang bisa diandalkan. Hal itulah yang membuat Muzhen ingin Su Huang, Mu Fengyang dan juga Zhao Qingshan segera memasuki bencana tubuh manusia. Melihat keinginan Muzhen ini, mereka bertiga hanya bisa tersenyum pahit karena itu adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan jika tidak ada kekuatan eksternal yang membantu. Di sisi lain, Luo Li sebenarnya cukup kasihan dengan kelompok Lin Zhou yang telah menjadi incaran orang-orang karena mereka memiliki informasi mengenai benda kuno itu berada. Muzhen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu kelompok Lin Zhou pulih sebelum melakukan pertukaran. Su Huang dan dua yang lainnya pun memutuskan untuk segera beristirahat. Di sisi lain, Luo Li datang ke sisi dari Muzhen. Dia tahu jika menjadi seorang kapten bukanlah hal yang mudah, mesti ada banyak pertimbangan yang dia lakukan. Namun Muzhen mengetahui hal ini dan masih belum seberapa jika dibandingkan dengan Luo Li yang harus memimpin sebuah klan besar. Muzhen mulai menyandarkan kepalanya di bahu dari kekasihnya ini. Dia tahu tidak akan lama lagi mereka pasti akan berpisah. Karena 2 tahun ini adalah waktu yang berat bagi kakek Luo Li membiarkan cucunya pergi berlatih di dalam dunia luar. Hal itu membuat Muzhen menjadi lebih semangat untuk berlatih meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, ketua atau kapten Lin Zhou sudah terbangun dari kultivasinya dan bersedia membagi informasi dengan Muzhen. Muzhen kemudian mengumpulkan anggotanya untuk pergi mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan oleh Lin Zhou tersebut. Lin Zhou pun berkata jika beberapa waktu yang lalu mereka bertarung di sebuah gunung dan kemudian menghancurkannya. Namun tak disangka dari dalam gunung itu telah muncul sebuah giok dengan informasi yang terekam dan berkaitan dengan sebuah reruntuhan kuno. Namun Lin Zhou yakin jika informasi ini bukan hanya diperoleh oleh kelompoknya saja, pasti ada kelompok lain yang juga mengetahui tentang hal itu. Dia juga mendengar jika salah satu kelompok dari Akademi Spiritual Suci sudah mengetahui tentang hal ini. Lin Zhou setuju dengan tawaran Muzhen untuk bekerja sama. Namun Muzhen mau untuk pembagian harta berdasarkan akan kemampuan kelompok. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memastikan jika kelompok Lin Zhou tidak berada di peringkat 16 besar agar mereka tidak menjadi bahan buruan dari kelompok yang lain. Tidak lama pun mereka semuanya kembali melesat menuju arah barat laut di mana tempat benda kuno itu berada. Muzhen sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan benda ini karena tubuh surgawi yang berdaulat yang sudah Muzhen temukan setengah tahun yang lalu membutuhkan 3 harta karun surgawi sebagai pendukung untuk kekuatannya. Dan 3 harta karun itu adalah buah matahari, daun ilahi abadi, buah jiwa, 9 matahari. Namun 3 benda tersebut sulit ditemukan. Bahkan Dekan Taichang tidak mengetahui keberadaannya. Muzhen berharap di dalam reruntuhan kuno ini dia bisa mendapatkan
mendapatkan informasi. Meskipun 3 benda tersebut terlihat sangat sulit ditemukan, namun Mu Chen bersyukur dirinya akan memiliki waktu untuk bisa meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Setelah memerlukan waktu selama 1 hari penuh, Mu Chen dan juga yang lainnya akhirnya sudah sampai di tempat reruntuhan kuno. Mereka tidak menyangka jika di tempat itu sudah terekspos. Bahkan beberapa dari mereka sudah datang terlebih dahulu. Mu Chen masih merasakan banyaknya energi yang datang dari kejauhan. Namun yang paling terasa adalah energi spiritual yang berasal dari Akademi Spiritual Suci. Tatapan mata semua orang kini beralih pada sekelompok orang dari Akademi Spiritual Suci. Mu Chen bisa menyaksikan barisan paling depan berdiri sosok orang yang tidak terlalu menonjol. Ya, dia bukan Jisuan. Meskipun Mu Chen bisa sedikit bernafas lega, namun mereka tahu jika kelompok ini memiliki 4 orang yang sudah melewati bencana tubuh manusia dan 1 orang gagal melewati hal itu. Meskipun gagal, tapi Mu Chen yakin jika kekuatan mereka lebih kuat jika dibandingkan dengan Su Huang dan juga Mu Fengyang serta yang lainnya. Kapten dari kelompok ini bernama Xia Hao, seorang pemuda yang sudah berhasil melewati bencana energi spiritual dan memiliki kekuatan yang cukup kejam. Dari yang Lin Zhou dengar, Xia Hao adalah seorang yang sudah pernah bersinggungan langsung dengan Jisuan setelah Jisuan masuk ke dalam akademi selama 6 bulan. Namun dari kabar yang beredar, Jisuan bahkan tidak mengalami kekalahan dan dia mendapatkan kemenangan karena mereka bersama-sama hebatnya sehingga membuat bisa menjadi seorang putra suci. Sesampainya di sana, Akademi Spiritual Suci segera mengedarkan pandangannya. Mereka cukup terpaku pada hutan asli yang gelap di depan ini dan sekarang tidak ada satupun yang mau mengambil tindakan terlebih dahulu. Hal itu membuat suasana terasa begitu mencekam. Tidak lama kemudian, Akademi Spiritual Segudang Phoenix juga telah tiba. Hal itu membuat Mu Chen berpikir, akankah itu adalah kelompok yang telah dipimpin oleh Wen Qingxuan? Melihat sebuah kebingungan di mata Mu Chen, Lin Zhou menjelaskan jika gadis itu bernama Tang Mei-er. Meskipun kekuatan yang dimiliki tidak sebesar Wen Qingxuan, namun dia juga punya kelebihan tersendiri. Tak lama, orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga sudah sampai di tempat ini. Hal itu membuat 4 akademi besar bergabung menjadi satu. Kelompok Akademi Bela Diri yang dipimpin oleh Zhou Yuan. Dia merupakan orang yang gila dengan pertempuran. Harapan Mu Chen saat ini seperti pupus karena begitu banyaknya orang yang datang. Lin Zhou yang menyaksikan para pakar telah datang langsung merasa kecil karena dirinya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang hebat dari 5 akademi besar itu. Dia yakin tak lama lagi akan datang lebih banyak kelompok untuk memperebutkan benda yang berada di dalam reruntuhan kuno ini. Lin Zhou yakin jika nanti pasti akan ada pertempuran dahsyat untuk memperebutkan benda tersebut. Hanya dalam waktu beberapa menit saja pegunungan itu sudah dipenuhi dengan berbagai kelompok baru. Namun dari banyaknya orang-orang itu tidak ada yang berani masuk karena mereka takut menjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saat ini kelompok Mu Chen masih terus melakukan pengawasan dari kejauhan. Dari kelompok yang datang, Xia Hao adalah kelompok yang paling kuat yang berada di peringkat ke-7 dengan nilai 2000 poin. Tang Mei-er mengatakan jika saat ini sisa-sisa benda kuno bukan satu-satunya milik siapapun. Mendengarkan hal seperti itu membuat Zhou Yuan membenarkan ucapan dari Tang Mei-er. Dia beranggapan jika tidak ada seorang pun yang boleh melahap mereka semuanya untuk diri sendiri. Tak lama kemudian Tang Mei-er segera mengedarkan pandangan ke arah kelompok dari Akademi Beijang. Tang Mei-er sedikit penasaran siapa yang menjadi ketua dari kelompok itu. Bagaimana bisa orang dengan kekuatan yang lebih kuat berdiri di belakang dari orang yang tahapan kekuatannya jauh lebih rendah? Melangkah 1 langkah ke depan, Mu Chen memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok. Tang Mei-er ketika mendengarkan nama ini cukup terkejut karena pria tersebut adalah orang yang selalu diceritakan oleh adik dari Tang Mei-er yang tidak lain merupakan Tang Qian-er. Selama kurang lebih 2 tahun ini, Mu Chen yang menyaksikan raut wajah penuh keterkejutan itu, kemudian dia bertanya, "Nona Tang Mei-er, apakah kau sebenarnya merupakan kakak dari Tang Qian-er?"
Tang Mei'er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Mu Chen cukup terkejut karena dia baru mengetahui bahwa Tang Qian'er memiliki seorang kakak perempuan yang tidak hanya cantik, tapi juga sekuat ini. Raut wajah dari seorang Luoli berubah saat dia mendengarkan nama dari Tang Qian'er. Mu Chen yang menyaksikan perubahan itu hanya bisa tersenyum canggung karena saat ini bukan waktunya untuk menjelaskan semua hal itu. Tang Mei'er juga meminta pendapat Mu Chen mengenai masalah ini. Mu Chen pun sepakat jika harta itu tidak boleh didominasi oleh siapapun atau mereka yang mendominasi akan merasakan penderitaan pada diri sendiri. Hal ini pun memicu kemarahan dari Akademi Spiritual Suci. Mereka merasa jika Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu kepada orang-orang dari Akademi Spiritual Suci. Xia Hao yang dari awal tidak berbicara, dirinya pun langsung menyela. Berkata dari Mu Chen, baginya harta itu hanya akan menjadi milik orang yang kuat. Mu Chen juga setuju akan pemikiran ini. Namun siapa sangka karena Mu Chen setuju, Xia Hao langsung meminta Mu Chen untuk membawa anak buahnya pergi. Dia yakin jika Mu Chen dan juga anak buahnya tidak memiliki kualifikasi untuk tetap tinggal di dalam tempat ini. Xia Hao mengatakan hal ini karena dia yakin jika 3 akademi bergabung menjadi satu maka akan sulit baginya untuk bisa mengalahkan 3 akademi tersebut. Namun tindakan yang diambil oleh Xia Hao sungguh mencoreng muka dari Mu Chen sekarang. Dan Mu Chen tidak menunjukkan raut wajah kemarahan sedikit pun, berbanding terbalik dengan Tang Mei'er yang langsung melayangkan sebuah protes. Hal ini membuat Xia Hao memandang Mu Chen tidak lebih dari laki-laki yang suka bersembunyi di belakang seorang wanita. Mu Chen yang melihat penghinaan itu semakin kuat langsung berkata jika dirinya hanya memiliki koneksi yang baik dengan Tang Mei'er, dan Mu Chen rasa Xia Hao tidak memiliki hak untuk berbicara jika kelompoknya tidak masuk dalam kriteria yang dimaksud. Tanpa babi bu lagi, Xia Hao menyuruh 2 orang anggotanya yang sudah melewati bencana tubuh manusia untuk berhadapan dengan Mu Chen. Energi dari 2 orang ini langsung keluar begitu saja ketika mereka mulai maju. Tak berapa lama, 2 serangan pun dilayangkan pada Mu Chen. Namun Mu Chen masih terlihat tenang dan juga santai tanpa ada perlawanan maupun pertahanan. Menyaksikan serangan semakin kuat telah mendekat, Luoli memutuskan untuk berdiri di depan Mu Chen dan langsung mengayunkan serangan menggunakan pedang Dewa Luonya. Hal itu mampu merubah pandangan orang lain terhadap Luoli. Sementara Luoli juga mengirimkan tebasan untuk melakukan perlawanan. Namun tebasan kali ini dihadang menggunakan pedang pembelah gunung dari anak buah Xia Hao. Dan aura pedang milik Luoli juga masih terus melesat pergi untuk menembus pegunungan yang berada di belakang sana, merobek hal apapun yang dilewatinya. Bahkan tebasan ini juga telah berhasil menghancurkan 2 pertahanan dari anak buah Xia Hao. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xia Hao cukup murka. Dia tidak menyangka jika Akademi Bejang akan menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya di balik kekuatan yang lemah. Xia Hao pun mengambil tindakan. Dia maju 1 langkah dan mencoba mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Dirinya juga sudah bersiap untuk melawan Luoli dengan seni bela diri tangan bintang. Meskipun kecepatan yang dimiliki Xia Hao tidak masuk akal, tapi Luoli sudah siap dengan semua serangan itu. Dan ketika Xia Hao ingin melayangkan serangannya, dia pun dikejutkan dengan suara gemuruh yang berasal dari dalam tubuh Mu Chen. Tiba-tiba saja Mu Chen sudah berdiri memegang tombak hitam. Tanpa ragu lagi Mu Chen melemparkan tombak hitam itu, dan sayangnya Xia Hao bisa menghindar, lalu membuat serangan dari Mu Chen hanya bisa menabrak angin. Tak lama, beberapa kilatan petir muncul dari dalam tubuh Mu Chen. Bahkan sekarang tubuh Mu Chen sudah menjadi hitam legam. Suara letusan dari dalam tubuhnya membuat Xia Hao terdorong mundur, dan kemudian membuat orang-orang yang menyaksikan cukup heran kekuatan apa yang dimiliki Mu Chen sebenarnya. Tang Mei'er yang juga melihat hal ini tahu kenapa adiknya begitu mengagumi Mu Chen
Ternyata Mu Chen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Merasakan kekuatan Mu Chen yang sebenarnya, Xiahou tidak lagi berani untuk meremehkan orang ini. Dengan hal seperti itu, Mu Chen yakin jika Akademi Spiritual, Segudang Phoenix, dan juga Akademi Bela Diri pasti tidak akan ada yang berani mengganggu kelompok Akademi Bejang. Meskipun begitu, Mu Chen tetap harus berhati-hati dengan Xiahou karena kekuatan yang dimiliki oleh orang ini jauh melebihi Mo Xingtian. Kekaguman pun muncul di dalam pandangan mata dari anggota Mu Chen. Bahkan para anggota dari Akademi Spiritual terpencil tidak bisa memandang rendah seorang Mu Chen lagi. Tak lama muncul seberkas cahaya yang berasal dari dalam hutan yang gelap itu. Mu Chen mulai mencium aroma misterius membuat beberapa tanda fluktuasi di dalam tubuhnya pun muncul. Dia yakin jika di sana ada sesuatu yang cukup luar biasa. Melihat semakin banyak kelompok yang datang, Mu Chen meminta kepada para anggotanya untuk bersiap. Namun mereka harus tetap berhati-hati karena Mu Chen yakin di dalam hutan itu akan ada begitu banyak kejutan. Tak perlu waktu yang lama, reruntuhan pun sudah mulai dibuka. Saat ini semua orang yang sudah tidak sabar mulai masuk ke dalam hutan yang segelnya sudah dibuka itu. Ketika orang-orang baru saja masuk, teriakan mulai terdengar dan sosok-sosok itu mulai turun. Mu Chen yakin jika wilayah hutan asap gelap telah dibatasi oleh kekuatan tertentu. Namun, Mu Chen masih belum memutuskan untuk segera bertindak. Dia merasa tempat ini memiliki banyak kejanggalan. Seharusnya ketika ribuan orang memasuki tempat tersebut akan ada begitu banyak suara. Tapi kenapa seakan-akan hutan itu menjadi sepi, sunyi, dan tidak berpenghuni? Mu Chen melihat ke depan. 3 kelompok yang telah dipimpin oleh Xiahou, Tang Mei'er, dan juga Zhou Yuan masih belum menunjukkan pergerakan sedikit pun. Suara lembut mulai terdengar. Dia yakin jika hutan ini adalah hutan yang sangat beracun dari zaman purba. Dan mungkin di dalam sana ada istana Dewa Kayu yang pernah menjadi salah satu sebuah sekte terkenal di zaman itu. Setelah diamati, Mu Chen masih belum bisa menemukan hal yang berada di dalam hutan gelap tersebut. Mau tak mau, Mu Chen harus segera masuk dan menurutnya tidak ada harta gratis tanpa adanya sebuah perjuangan. Sesampainya di dalam, mereka disambut dengan gumpalan asap berwarna hijau. Mu Chen sekarang tahu apapun yang sudah masuk ke dalam tempat ini tidak akan pernah bisa didengar dari luar sana. Seketika mereka menghentikan perjalanan ketika tahu di depan mereka ada setumpukan tulang belulang. Su Huang yakin jika sebelumnya ada beberapa orang yang sudah pernah datang. Namun, Luo Li juga beranggapan jika tulang-tulang itu berasal dari kelompok-kelompok yang sebelumnya memasuki tempat ini. Mu Chen pun setuju dengan omongan dari Luo Li dan dia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama, daun hitam yang menutupi tanah mulai berkibar dengan diikuti sinar cahaya hitam yang keluar dari dalam tanah itu dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam melilit pinggang dari Su Huang dan juga Lin Zhou. Semua orang pun terkejut dengan serangan tiba-tiba ini. Meskipun dalam keadaan seperti itu, mereka segera mengirimkan tebasan pedang untuk membebaskan Su Huang dan juga Lin Zhou. Tapi siapa sangka ketika mendekat, tanaman merambat. Kini telah muncul yang kemudian melilit pedang, membuat kekuatan dari pedang itu menjadi melemah sehingga mereka hanya bisa menciptakan sebuah goresan kecil. Detik berikutnya, sebuah duri pohon hitam juga telah keluar dengan panjang sekitar setengah meter menuju ke arah Su Huang dan juga Lin Zhou. Menyaksikan hal seperti ini, kedua orang itu merasakan udara di sekitarnya akan menghilang. Beruntungnya Luo Li langsung melayangkan tebasan menggunakan pedang Luo Shen. Hal itu membuat akar yang telah melilit tubuh Su Huang dan juga Lin Zhou terputus, sehingga mereka berdua bisa kembali bernafas lega. Saat memperhatikan pohon-pohon yang berada di tempat sekitar, Mu Chen mulai menyadari adanya hal gila yang telah terjadi dari pohon itu. Mu Chen pun berteriak pada semuanya untuk berhati-hati. Namun dengan cepat akar-akar dari pohon itu kemudian membentuk sebuah lingkaran menjebak 10 orang dari kelompok Mu Chen. Menyaksikan hal ini, energi spiritual dari semua orang mulai dikeluarkan dan disalurkan pada senjata masing-masing.
Serangan demi serangan pun dilayangkan, dan sampai saat ini tebasan dari pedang Luosen milik Luoli masih menjadi senjata yang paling tangguh untuk melawan akar-akar pohon tempat ini. Siapa sangka jika serangan dari tanaman itu masih terus berlanjut, membuat kelompok dari Mu Chen sedikit kewalahan. Jika hal seperti ini masih dibiarkan saja, mereka bisa kehilangan nyawa di dalam hutan ini. Mu Chen dan juga Luoli memutuskan untuk membuka jalan bagi semua orang. Setelah berhasil, mereka membiarkan orang-orang untuk lewat terlebih dahulu. Namun tak berapa lama, serangan hebat mulai muncul dari dalam pohon tertentu. Hal ini membuat Mu Chen memfokuskan pandangannya, dan kabut hitam sudah mulai menyebar dalam seketika, membuat Mu Chen meminta semua orang untuk waspada. Luoli kembali melayangkan serangan ke arah langit, namun serangan itu hanya mampu melewati kepulan asap tanpa bisa mengusir atau menghalanginya. Mu Chen kemudian juga melayangkan energi spiritual. Kekuatan angin yang luar biasa dari dalam tubuh Mu Chen itu mampu mendorong asap hijau untuk menjauh. Tapi hanya dalam hitungan detik, asap itu kembali muncul di sekitar mereka lagi. Tak berapa lama Mu Chen mulai mendengar suara cerita dari anggota Akademi Spiritual terpencil yang telah terkena asap hijau. Hal itu membuat tangan mereka terlihat layu dan hanya menyisakan tulang tanpa adanya daging sedikit pun. Kejadian ini membuat Ling Xiao yakin jika itu adalah racun pemakan energi spiritual. Mu Chen tidak bisa tinggal diam atau mereka semuanya akan menjadi tumpukan tulang belulang di dalam tempat ini. Melihat tidak ada cara lain, Mu Chen pun mengacungkan jari tengahnya dan dia memasukkan untaian jari itu ke dalam asap hijau. Luoli ketika menyaksikan hal seperti ini cukup ketakutan, namun dia bisa melihat jika asap-asap itu mulai berfluktuasi sebelum akhirnya benar-benar tersedot masuk ke dalam jari tengah milik Mu Chen yang sudah menjadi hitam. Mu Chen yang melihat benda ini sebagai harta yang berharga, dia tahu bahwa kabut hijau beracun bisa mengisi kekuatan racun yang berada di dalam jari beracun miliknya, yang pada saat itu kekuatan racun di dalam jari racun petir milik Mu Chen ini sudah kehabisan banyak racun ketika dia melawan Mo Xingtian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan mampu menyerap seluruh asap beracun di dalam tempat ini sehingga dia juga bisa menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.